Shalom, selamat pagi. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Sangat senang bisa berjumpa kembali bersama dengan kami keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Minggu 6 Februari 2022. Kita ada semua hanya karena anugerah Tuhan. Sebab itu, pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, saya mengajak mari kita tetap mencari wajah Tuhan sebelum kita beraktivitas sepanjang hari ini. Biarlah kita mohon belas kasihan Tuhan untuk menolong setiap kita, agar kita dapat berhasil dengan baik di dalam semua pekerjaan-pekerjaan kita sepanjang hari ini. Saya mengajak kekasih Kristus, mari kita sama-sama bermazmur kepada Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan bermazmur dari kitab Mazmur pasal 117 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mazmur pasal 117 ayat 1 dan 2. Mari kekasih Kristus kita berdoa minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus firman yang hidup. Kami percaya segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Demi Yesus yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, pagi ini kita belajar dari kitab 2 Raja-Raja pasal 15. Ayat 1, 3, sampai dengan 5. 2 Raja-Raja pasal 15 ayat 1, ayat 3 sampai dengan 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam tahun ke-27 zaman Yerobeam, Raja Israel Asaria, anak Amasya, Raja Yehuda menjadi raja. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Maka Tuhan menimpakan tula kepada raja, sehingga ia sakit kusta sampai hari kematiannya, dan tinggal dalam sebuah rumah pengasingan. Dan Yotam anak raja mengepalai istana dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Bila kita membiarkan orang berbuat dosa, walaupun kita tidak ikut melakukannya, sesungguhnya kita telah terlibat di dalam perbuatan dosa tersebut. Pemirsa,
Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Hal ini sama seperti seorang penjaga rumah yang membiarkan pencuri masuk dan mengambil barang-barang di dalam rumah yang ia jaga. Walaupun ia tidak ikut mencuri, namun ia tetap harus bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Sebab kelalaiannya dalam menjalankan tugas telah mengakibatkan si pemilik rumah mengalami kerugian. Hal yang sama dengan diri kita. Bila kita membiarkan orang berbuat dosa, padahal seharusnya kita dapat mengingatkan yang bersangkutan, maka sesungguhnya kita telah ikut terlibat di dalamnya. Kekasih-kekasih Kristus, pemirsa dimanapun berada, kelalaian seperti itulah yang telah dilakukan oleh Asaria, Raja Yehuda. Seperti yang dicatat di dalam 2 Raja-Raja pasal 15. Memang ia tidak ikut menyembah berhala, sehingga dikatakan bahwa ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Namun, sebagai seorang raja, berkewajiban untuk menjaga kehidupan rakyatnya. Asaria telah membiarkan bangsa Yehuda menyembah berhala. Kelalaiannya dalam memenuhi tanggung jawabnya ini mengakibatkan Tuhan menimpakan tula, sehingga ia menderita kusta sampai akhir hidupnya. Hal ini menunjukkan bahwa bila kita dapat mencegahnya, maka kita tidak boleh membiarkan orang lain berbuat dosa, sebab Tuhan akan tetap menuntut pertanggungjawaban dari kita. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus, seringkali di dalam kehidupan kita, perasaan malu hati terlalu sangat tinggi. Sehingga seringkali kita melihat orang-orang di sekitar kita, bahkan mungkin keluarga kita sendiri, atau juga bisa terjadi itu pasangan hidup kita. Entah itu dia istri kita, suami kita, bahkan mungkin orang tua kita, ataupun anak-anak kita. Kita melihat dengan mata kepala kita sendiri, mereka melakukan dosa. Tetapi karena faktor malu hati, perasaan, kita tidak berani mengingatkan kepada mereka untuk tidak melakukan dosa tersebut. Tetapi kalau kita belajar firman Tuhan pagi hari ini, saat kita tidak berani menyatakan mereka berbuat dosa, sesungguhnya kita sedang melakukan dosa. Artinya kita kompromi dengan apa yang mereka lakukan. Artinya kita mengizinkan mereka melakukan dosa tersebut. Dan sesungguhnya Tuhan meminta pertanggungjawaban dari kita yang mengetahui akan hal itu. Oleh sebab itu, kekasih-kekasih Kristus, biarlah pagi hari ini, pada saat kita menyatakan hidup kita, menyatakan diri kita sebagai orang pengikut Yesus Kristus, maka sepatutnya kita berani untuk menyatakan kebenaran. Kita berani untuk menentang dosa itu. Sehingga kita sungguh-sungguh menyatakan kebenaran kepada orang-orang di sekitar kita. Kekasih-kekasih Kristus, biarlah pada pagi hari ini kita diberkati oleh kebenaran dan mulai dari diri kita. Sebuah pertanyaan yang cukup mengganggu pikiran saya. Mengapa kita sulit untuk menegur orang yang kita lihat melakukan dosa? Saya renung-renungkan, karena sesungguhnya masih ada dosa dalam hidup kita yang kita sembunyikan. Masih ada dosa yang tidak kita juga selesaikan. Oleh sebab itu, seringkali membuat kita sulit
untuk menegur orang lain. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita, jangan sampai Tuhan yang menegur kita. Bila Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah diri kami, agar kami senantiasa hidup di dalam kebenaran-Mu. Penuhilah hati kami dengan kasih dan keberanian, sehingga kami tidak membiarkan orang lain berjalan di dalam kesesatan tanpa mengingatkan mereka. Dengan pertolongan Roh-Mu, mampukan diri kami untuk mengatakan kebenaran dalam kasih dan menuntun orang datang kepadamu. Jagalah hidup kami agar kami tidak hidup di dalam kemunafikan dan menjadi saksi-Mu, baik melalui perkataan maupun perbuatan kami. Dengan demikian, hidup kami akan memuliakan nama-Mu. Kami berterima kasih untuk kemurahan-Mu yang besar bagi hidup kami. Engkau telah menuntun hidup kami sepanjang hidup kami sampai saat ini dengan kebenaran firman-Mu. Engkau menyertai diri kami dengan Roh-Mu dan tidak membiarkan diri kami berjalan menempuh hidup ini seorang diri. Kami sadar Tuhan, bahwa hanya dekat dengan diri-Mu, hati kami tenang dan jiwa kami limpah dengan damai sejahtera. Oleh sebab itu kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kembali mengingatkan kami, kembali menasihati kami, agar kami tidak kompromi dengan dosa. Biarlah kami berani untuk melepaskan dosa-dosa yang masih tersembunyi dalam diri kami, sehingga kami mampu untuk mengingatkan orang lain di saat kami melihat mereka melakukan dosa. Tuhan, terima kasih. Di dalam penyertaan-Mu kami mengalami berkat-Mu yang berlimpah-limpah. Sertailah diri kami senantiasa dan genapilah rancangan-Mu di dalam hidup kami. Hamba bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan, dan hamba tetap berdoa Tuhan berkati semua yang ambil bagian di dalam kegiatan pagi hari ini. Pagi hari ini kembali hamba berdoa Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada seluruh keluargaku, hamba-hamba umat Tuhan yang berada di jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya. Hamba memohon belas kasihan Tuhan. Hamba memohon pengampunan Tuhan turun atas kami semua. Buka mata hati kami untuk boleh melihat kebenaran-Mu ya Allah, sehingga kami hidup tidak memakai perasaan kami, tetapi kami hidup memakai kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolong kami untuk berani melepaskan segala keterikatan yang membuat kami tidak memahami kehendak-Mu. Ampuni kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jikalau sampai saat ini kami masih hidup dengan kekuatan kami masih hidup dengan pegangan-pegangan kami, dengan kekuatan-kekuatan pekerjaan-pekerjaan si jahat, dengan kesombongan, keangkuhan kami minta Tuhan ampuni kami, bebaskan, lepaskan kami dari semua keterikatan itu. Biarlah kami berjalan di dalam kebenaran-Mu, sehingga hidup kami sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa, pada pagi hari ini hamba berdoa untuk semua keluarga hamba di wilayah ini, di Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya. Hamba mohon Tuhan, jamah hati mereka, berikan rasa haus dan lapar kepada setiap umat-Mu untuk mengambil bagian
di dalam ibadah raya pada hari ini, baik pagi hari, baik pada sore malam hari. Ya Tuhan, berikan semangat kepada seluruh keluarga hamba untuk pergi bersekutu bersama di dalam tubuh Kristus masing-masing, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu hamba berdoa, memberkati keluarga Makabori, keluarga Auri, keluarga Asaribab, keluarga Epa, keluarga Upuya, keluarga Mambenar, keluarga Samber, keluarga Singamui, keluarga Ab, keluarga Kaikaitoi, keluarga Krei, keluarga Uni Putih, keluarga Peters, keluarga Baibaba, keluarga Samori, keluarga Renyaan, keluarga Mambobo, keluarga Kamodi, keluarga Karubaba, keluarga Mansim, keluarga Yenu, keluarga Aru, keluarga Wanggai, keluarga Kareni, keluarga Sawaki, keluarga Waromi, keluarga Waprak, keluarga Sesa, keluarga Pedai, keluarga Manggapro, keluarga Mayor, keluarga Baransano, keluarga Wakum, keluarga Tawaru, keluarga Wayoi, keluarga Kambu, keluarga Patipari, keluarga Kambuaya, keluarga Mofu, keluarga Makamur, keluarga Marien, keluarga Sineri, keluarga Herewan, keluarga Paus-Paus, keluarga Kumurawak, keluarga Urbinas, keluarga Imbiri, keluarga Herming Wijaya, keluarga Sada, keluarga Bukor Pioper, keluarga Rawiyai, keluarga Wopairi, keluarga Sabarovek, keluarga Woisiri, keluarga Burman, keluarga Saumilena, dan semua hamba-hamba Tuhan yang ada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Tuhan berkati kami, berikan kami sungguh rasa haus dan lapar untuk ambil bagian di dalam ibadah pada pagi dan sore hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Berkati seluruh Bapak pendeta-pendeta, majelis-majelis, penatua-penatua, semua hamba-hamba Tuhan yang melayani pagi maupun pada sore hari. Tuhan berkati kami, agar kami tetap berdiri dalam kebenaran-Mu. Kami melayani karena kami butuh Engkau, ya Allah. Diberkatilah semua kami yang hidup mengandalkan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini hamba juga tetap berdoa untuk semua pemirsa, Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba dalam online ini, kepada hamba-Mu Ibu Juliana Tan yang berada di Jayapura. Tuhan memberkati hamba-Mu, Tuhan pimpin hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu terus taat dan setia, bahwa hidup hamba-Mu dalam kebenaran-Mu, agar hamba-Mu hidup tidak memakai perasaan. Beliau boleh menyatakan kebenaran kepada setiap orang yang dilihatnya hidup di dalam dosa. Hamba-Mu Ibu Yulenatan berani menyatakan supaya mereka lepas dari hidup dosa itu. Tuhan memberkati hamba-Mu sehingga boleh menjadi berkat bagi anak cucu, menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan berkati dengan kesehatan yang terbaik, damai sejahtera sukacita melimpah kepada hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Bapak Evangelis Donald Lodik Peters. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu untuk semakin taat dan setia melakukan kehendak-Mu. Biarlah hamba-Mu hidup selalu dalam kebenaran-Mu, di dalam segala kekurangan, keterbatasan, kelemahannya. Roh Kudus maksimalkan hamba-Mu. Roh Kudus bawa dia untuk terus berani menyatakan kebenaran-Mu, sehingga hamba-Mu tidak memakai perasaan untuk malu hati karena tidak berani untuk menyatakan apa yang dia lihat,
tetapi dengan kekuatan-Mu ya Allah, Roh Kudus mampukan maksimalkan untuk hamba-Mu berani menyatakan jikalau hamba-Mu melihat orang-orang di sekitarnya melakukan hal-hal yang tidak benar, yang berlawanan dengan kehendak-Mu. Biarlah hamba-Mu berani menyatakan supaya umat Tuhan yang dinasehati diselamatkan, mendapat berkat dari surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai hamba-Mu untuk terus menyatakan kebenaran, menjadi berkat bagi orang tua tercinta Ibu Nona, menjadi berkat bagi istri kekasih Ibu Desi Waisiri, kepada anak-anak kekasih Robin, Violin, Jonathan, dan Karen, dan semua saudara bersaudara. Diberkatilah hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu anak kekasih Lucy Pulung. Tuhan yang memanggil dia sejak dalam kandungan ibunya. Tuhan memberkati dia untuk terus berani berjalan di dalam kebenaran. Masa mudanya dipersembahkan bagi Engkau ya Allah, sehingga hidupnya mempermuliakan Engkau setiap saat. Biarlah anak kekasih Lucy Pulung terus berani menyatakan kebenaran demi kebenaran dari hidupnya, menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi kedua orang tua tercinta Bapak Yakub Pulung dan Ibu Marta dan semua saudara bersaudara, menjadi berkat bagi teman-teman di tempat pekerjaan ataupun di tempat pelayanan dan di mana saja berada. Pakai hidup anak kekasih Lucy Pulung menjadi berkat dan saluran berkat. Biarlah Tuhan memberkati dia dengan semangat sukacita, memberkati dia dengan kesehatan yang terbaik, sehingga dia boleh terus memuji dan mempermuliakan Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Yemi Pontororo. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu untuk memahami firman Tuhan pagi hari ini, sehingga hamba-Mu Ibu Yemi Pontororo tidak kompromi dengan dosa. Jikalau ia melihat orang berbuat dosa, Tuhan beri kekuatan kepadanya untuk berani menegur orang-orang tersebut, sehingga ia berani menyatakan kebenaran. Banyak orang diselamatkan. Biarlah hidupnya menjadi berkat bagi suami tercinta, menjadi berkat bagi anak-anak kekasih, menjadi berkat di sekelilingnya, dan dimanapun ia berada, kebenaran-Mu terus dinyatakan. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada hamba-Mu, berikan damai, berikan sukacita, dan Tuhan memberkati semua aktivitasnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu kepada hamba-Mu Ibu Yemi Roro Loa. Tuhan memberkati juga hamba-Mu Ibu Evi Mayor. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, bahwa hidup hamba-Mu terus melakukan kehendak-Mu. Seperti firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada hamba-Mu Ibu Evi Mayor untuk tidak kompromi dengan dosa, tetapi berani menyatakan jikalau ia melihat orang-orang di sekelilingnya melakukan dosa, biarlah hamba-Mu berani untuk menyatakannya juga, supaya mereka lepas daripada ikatan dosa. Bahkan pribadi Ibu Evi Mayor juga lepas daripada dosa. Tuhan memberkati pribadinya, menjadi berkat bagi orang-orang kekasih, bagi orang-orang yang dicintainya, bagi semua saudara bersaudara, bahkan menjadi berkat bagi semua warga di mana ia berada. Tuhan beri kesehatan yang terbaik, dan Tuhan bawa dia tetap taat setia kepada firman-Mu. Diberkatilah hamba-Mu Ibu Evi Mayor dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi Ibu Tia Onggu. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, bahwa hidup hamba-Mu Ibu Tia berjalan di dalam kebenaran. Nyatakan kasih setia-Mu kepada hamba-Mu untuk tetap mempertahankan kebenaran di dalam kehidupannya. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan setiap saat dari hidupnya, saat ia menyatakan kebenaran demi kebenaran. Orang-orang di sekitarnya yang melakukan dosa, biarlah hamba-Mu Ibu Tia Onggu berani
menegur mereka, berani menasihati mereka, supaya sungguh hidup mereka dipulihkan kembali. Berkati hamba-Mu menjadi berkat bagi keluarga besarnya, menjadi berkat bagi pasangan hidupnya, menjadi berkat bagi anak-anaknya, menjadi berkat dimanapun ia berada. Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu kepada hamba-Mu, Ibu Tia Onggu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Hamba tetap berdoa bagi seluruh pemirsa dimanapun berada. Tuhan memberkati. Biar Tuhan jamah hati mereka supaya mempersiapkan diri sungguh-sungguh untuk masuk di dalam ibadah raya, baik pagi maupun pada sore hari. Terima kasih Bapa. Tuhan berikan cuaca yang baik bagi kami semua, sehingga tidak menghalangi ibadah-ibadah yang akan berjalan. Tuhan memberkati, dan lebih daripada itu ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar setiap ibadah yang kami lakukan, gereja-gereja Tuhan yang melakukan ibadah bukan menjadi sebuah rutinitas, tetapi di mana kami sadar bahwa ibadah yang kami kerjakan, yang kami lakukan, karena kami butuh pribadi-Mu, Yesus Kristus, Kepala gereja kami, Yesus Kristus, Gembala kami yang agung. Kami perlu Engkau. Penuhi kami dengan kasih sayang-Mu, supaya kami boleh menikmati berkat-Mu, jasmani dan rohani. Terima kasih ya Tuhan. Berkati juga hamba-Mu, Ibu Seli Dona Syahaya. Tuhan pakai hamba-Mu terus semakin taat dan setia untuk melaksanakan apa yang Engkau mau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tuntun hamba-Mu untuk tidak kompromi dengan dosa. Sebab itu Tuhan tolong dia untuk bisa menanggalkan semua perasaan-perasaannya, tetapi biarlah hidup berdasarkan kebenaran-Mu, sehingga pada saat dia ketemu dengan siapapun yang sedang berbuat dosa, hamba-Mu berani untuk menyatakan kesalahan itu, menegur, menasihati mereka dengan kasih-Mu, supaya mereka diselamatkan. Lebih daripada itu, hamba-Mu sendiri terlepas daripada ikatan dosa itu. Diberkatilah suami tercinta, Bapak Yosef Auri, dan anak kekasih Seva Auri. Terima kasih buat kekuatan kesehatan yang Tuhan terus berikan kepada keluarga rumah tangga ini. Biar mereka sekeluarga sehati untuk terus memuji dan mempermuliakan Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba percaya kasih Tuhan melimpah atas kami semua. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur buat pagi hari ini. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita akan berjumpa kembali pada besok pagi, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Ingat, tidak ada alasan untuk tidak ibadah, sebab waktu ini milik Tuhan. Jangan pernah berkata, aku tidak punya waktu. Tapi mari kita melangkahkan kaki kita ke tempat ibadah kita masing-masing, mempermuliakan Tuhan, bersatu bersama dengan semua keluarga. Tuhan memberkati kita. Pesan saya, tetap disiplin protokol, andalkan Yesus Kristus, tetap semangat. Shalom, salam MDC.